Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat cek semuanya, bertemu lagi dengan channel kita seperti biasa, Zara Abid Collection Channel tutorial seputar data operator sekolah. Baiklah sahabat cek semuanya, teman-teman operator se-Indonesia, saya kembali akan memberikan informasi tentang TKA SD SMP 2026. Nah, ini ada informasi terbaru ya di web TKA. Ini untuk persiapan simulasi TKA untuk jenjang SD SMP 2026. Silakan disimak video ini teman-teman ya. Jadi jangan dilewatkan informasi penting ini supaya apa? Supaya nanti teman-teman mendapatkan pemahaman bagaimana sih jalannya atau proses untuk pelaksanaan simulasi TKA nanti. Nah, informasinya sudah ada di web TKA teman-teman ya. Silakan teman-teman bisa masuk ke web TKA-nya. Nah, di sini sudah ada pengumuman ya. Pengumuman persiapan simulasi TKA 2026 jenjang SD, SMP ya. Dan juga MI dan MTS sederajat lah intinya. Jadi intinya seperti ini teman-teman ya. Silakan dibaca sendiri. Saya langsung ke pokok permasalahannya ya, ke intinya gitu. Jadi bahwa ini akan dilaksanakan simulasi TKA. Nanti jadwalnya akan saya sampaikan ya. Sebagai persiapan dari pelaksanaan TKA tahun 2026. Nah, simulasi ini bertujuan untuk melakukan pengukuran kemampuan terhadap infrastruktur level satuan pendidikan. Jadi simulasi ini hanya untuk mengukur infrastruktur atau sarana prasarana untuk TKA nanti di sekolah teman-teman. Apakah nanti servernya dari pusat itu memadai ya, atau kuat atau enggak. Kemudian apakah internet atau jaringan di teman-teman di sekolahnya itu nanti apakah stabil atau enggak, kuat apa enggak internetnya di sekolah. Ini hanya simulasi, uji coba gitu ya. Hanya untuk mengukur kemampuan infrastruktur di sekolah teman-teman. Apakah nanti servernya kuat dari pusat, kemudian di sekolahnya apakah internetnya kuat, stabil, atau komputer laptopnya yang digunakan oleh siswanya itu bagus semua apa enggak untuk uji coba gitu ya. Kemudian simulasi bukan sebagai ajang latihan soal bagi calon peserta TKA. Jadi simulasi ini bukan untuk ajang latihan soal. Karena apa? Karena nanti soal-soal di simulasi ini akan berbeda dengan di gladi bersih dan pelaksanaan TKA sesungguhnya. Nah, jika siswanya ingin latihan soal ya, untuk menganalisis soal-soal itu bisa ke link ini, ke Pusmendikemdikbud ya. Nah, silakan nanti jika ingin latihan itu ya di sini linknya ya. Nah, di sini teman-teman ya. Nah, umpamanya SD pilih SD, mata pelajarannya nanti umpamanya yang wajib ini. Pilih aja matematika atau bahasa Indonesia ya. Nah, ini kalau ingin latihan gitu, latihan soal. Nah, ini tokennya nanti dimasukkan ke sini ya. Nanti silakan di sini anak-anaknya bisa untuk membaca soal-soalnya, sekedar latihan aja gitu ya. Nah, ini teman-teman ya. Kemudian apa saja yang harus dipersiapkan untuk simulasi ini? Boleh dicatat teman-teman ya. Ini yang penting sekali nih ya. Yang pertama untuk persiapan simulasi, menyelesaikan seluruh rangkaian proses pendataan. Nanti saya tunjukkan ya. Yang kedua, melengkapi data infrastruktur satuan pendidikan. Jadi infrastrukturnya itu harus dilengkapi, identitasnya, kemudian teknisinya dan sebagainya. Kemudian memilih status dan moda pelaksana. Ini wajib ya. Apakah teman-teman itu mandiri atau menumpang, apakah online atau semi online, itu sudah harus ditentukan dari sekarang ya, sudah harus ditentukan. Kemudian mengisi rincian komputer proktor, klien, dan ruang untuk mendapatkan ID proktor. Nah, yang tiga ini teman-teman, yang tiga ini sifatnya wajib sebelum simulasi. Jadi wajib ini harus dilakukan gitu ya. Nah, kalau yang mengatur gelombang dan sesi, ini jika teman-teman ada waktu silahkan gelombang dan sesinya diatur ya. Jika umpamanya teman-teman belum sempat, nanti setelah simulasi pun untuk gelombang dan sesinya masih bisa gitu ya. Nah, yang ini mana aja nih yang harus yang harus diselesaikan gitu.
Untuk tanggalnya nanti saya bahas ya. Ini dulu pendataan dulu yang harus selesai ya, yang harus selesai. Ini yang 3 ini dulu untuk simulasi. Nah, teman-teman ke ini administrasi tes di sini ya. Nah, di bagian status dan infrastruktur, nah teman-teman sudah menentukan di bagian identitas. Apakah di sini itu mandiri atau online, mandiri atau menumpang ya, online atau semi online. Ini silahkan. Karena nanti besok tanggal 17 ya. Ini kan saya buat tutorial tanggal 16 nih. Tanggal 17 setelah jam 00 itu nanti ini akan dikunci untuk sementara. Di sini akan dikunci mandiri dan online-nya itu akan dikunci ya. Nanti dibukanya itu ya menjelang gladi bersih biasanya. Nah, di sini diisi nih ya jumlah peserta tingkat akhirnya, mandiri online-nya ini. Ini yang dimaksud dengan status moda pelaksana, mandiri dan online ya gitu. Apakah menumpang atau semi online. Kemudian infrastrukturnya nih, ini di sini diisi jumlah komputer proktornya, kliennya, semuanya diisi. Kemudian tim teknisnya juga silakan diisi. Ini yang wajib harus sudah diisi sebelum simulasi. Kemudian yang apa namanya? Komputer proktornya juga di sini ya, yang harus selesai dulu. Nah, di sini. Untuk komputer proktor ini nanti itu ada di menu simulasi ya. Ada di menu simulasi. Sementara ini menu simulasinya itu belum ada gitu. Jadi yang harus diselesaikan dulu yang ini ya. Nah, yang identitas, mandiri atau menumpang, online atau semi online ini harus selesai. Kemudian ini juga sudah ya. Infrastruktur, kemudian tim teknisnya juga sudah. Nah, kalau sempat itu yang pengaturan gelombang dan sesi kalau sempat ya silakan diisi. Tapi kalau gelombang dan sesi itu setelah simulasi pun bisa. Karena di simulasi ini tidak mengenal yang namanya eh, gelombang dan sesi ya. Kalau di simulasi itu bebas teman-teman. Nah, itu jadi tadi ya silakan dilengkapi infrastrukturnya seperti tadi yang saya jelaskan. Status moda pelaksanaannya mandiri online atau menumpang semi online, kemudian komputer proktornya berapa, kliennya berapa, berapa ruang gitu. Ya, itu yang sudah harus ditentukan untuk mendapatkan ID proktornya gitu ya. Nah, kalau mengatur gelombang dan sesi ini setelah simulasi pun bisa. Tapi jika sekarang bisa ya kerjakan aja yang 4 gitu. Tapi yang wajibnya ini 3, yang ini sunnah gitu ya, sunnah. Nah, kemudian ini tanggal-tanggal pentingnya teman-teman ya. Nah, kalau ini penutupan. Jadi tanggal 17 Februari 2026 hari Selasa. Nah, besok ya tanggal 17 nih. Ini kan saya buat tutorial tanggal 16 nih sekarang. Ini penutupan akses pengaturan status moda untuk semua jenjang. Jadi yang tadi ya, apakah mandiri atau online, apakah menumpang atau semi online itu akan ditutup tanggal 17 Februari besok setelah jam 00 ya biasanya seperti itu. Nah, kemudian Rabu Jumat 18 sampai 20-nya ini proses pemrosesan dan simulasi ya. Ini. Kemudian ini sinkronisasi kalau tanggal ini ya 21 22 Februari ini untuk yang semi online. Nah, ini jadwalnya teman-teman ya. Ini jadwalnya. Nah, untuk simulasi SMP itu nanti pelaksanaannya 23 Februari sampai 1 Maret 2026. Ini yang simulasi SMP nih pelaksanaan simulasinya. Kalau pelaksanaan simulasi SD itu 2 sampai 8 Maret 2026. Data pengaturan status moda yang digunakan untuk simulasi adalah data terakhir pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2026 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Yang tadi loh teman-teman ya. Nah, catatan teman-teman ya. Nah, ini catatan. Simulasi menggunakan data dummy. Data dummy di sini maksudnya itu tidak menggunakan peserta yang sesungguhnya. Jadi data dummy ini itu hanya sifatnya bayangan. Nanti di kartu pesertanya juga itu tulisannya peserta 1, peserta 2, peserta 3 dan seterusnya. Bukan nama peserta siswa teman-teman yang ikut TKA, bukan. Jadi dummy ini sifatnya ya apa namanya
pakainya peserta 1, 2, 3 dan seterusnya, bukan nama asli siswa teman-teman yang ikut TKA. Kemudian simulasi dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang memilih mandiri. Jadi simulasi ini untuk yang sekolah yang mandiri. Kalau yang menumpang itu tidak usah simulasi ya, sekali lagi. Jadi simulasi ini khusus untuk sekolah yang mandiri. Yang menumpang tidak usah. Kemudian semua diikuti oleh proktor dan teknisi, diperkenalkan untuk melibatkan siswa. Tidak wajib ya. Jadi simulasi ini hanya untuk proktor dan teknisi aja, untuk mengukur kekuatan sinyal di sekolah, apakah komputernya mampu apa tidak, bagus apa tidak, baik apa tidak gitu. Boleh melibatkan siswa, boleh juga tidak, ya gitu. Kemudian simulasi diselenggarakan oleh untuk seluruh mapel TKA, untuk matematika dan bahasa Indonesia nanti ya, itu untuk simulasi. Simulasi tidak memberikan batasan gelombang dan sesi. Silakan melaksanakan simulasi selama rentang waktu tes dibuka. Rentang waktu pembukaan tes akan diumumkan selanjutnya. Jadi untuk simulasi ini teman-teman di tanggal ini ya, kalau SD 2-8 Maret itu tidak mengenal adanya gelombang dan sesi. Terserah teman-teman mau ambil hari apa, kemudian tanggal berapa. Pokoknya di rentang tanggal 2-8 Maret 2026 teman-teman bebas. Mau jam 8, mau jam 10, mau jam 12, silahkan bebas waktunya. Karena di sini itu tidak memakai gelombang dan sesi kalau simulasi ya. Dan juga tidak memakai peserta yang sesungguhnya. Kartu pesertanya pun tulisannya hanya peserta 1, peserta 2, peserta 3. Tidak jauh seperti simulasi ANBK lah teman-teman ya. Jadi hanya menggunakan data bayangan saja. Hanya untuk mengukur infrastruktur di sekolahnya, apakah internetnya memadai, kemudian komputer klien yang akan digunakan untuk siswa apakah bagus, baik apa tidak, servernya apakah normal tidak dari pusat, seperti itu ya. Jadi sekali lagi mulai besok tanggal 17 Februari 2026 mulai pukul 23.59 waktu Indonesia Barat, ini status modalnya itu akan dikunci untuk simulasi. Tadi yang mandiri, apa menumpang, online apa semi online itu akan dikunci. Nanti biasanya dibukanya lagi sebelum geladi bersih. Seperti itu teman-teman ya. Jadi siswanya boleh ikut, boleh juga tidak untuk simulasi ini ya gitu. Kalau ingin ikut ya silahkan siswanya, tapi menggunakan data dummy, menggunakan data yang ada di kartu simulasi. Biasanya peserta 1, peserta 2, peserta 3, bukan data siswa itu. Ya, kalau untuk latihan ikut simulasi ya silahkan ya, bagusnya seperti itu. Oke, itu saja mungkin untuk informasinya, mudah-mudahan bisa menambah pemahaman untuk teman-teman semua ya. Intinya bisa mencerahkan lah seperti itu. Silahkan bisa disimak videonya sampai akhir teman-teman ya, supaya tidak gagal paham. Oke, itu saja mungkin yang perlu kami sampaikan, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami. Silahkan jika video ini bermanfaat bisa di-share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bertemu di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.